Ijazah merupakan salah satu dokumen resmi yang perlu teman-teman miliki ketika setelah menyelesaikan pendidikan, baik pada jenjang SD sederajat, SMP sederajat, maupun SMA sederajat. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan informasi mengenai apakah ketika teman-teman sudah memiliki ijazah, SKL yang hilang itu tidak perlu dicari penggantinya atau tidak perlu mencari SKL yang baru. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai hal tersebut, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, di layar ini saya tunjukkan beberapa berkas, diantaranya yaitu ijazah dan yang kedua nanti ialah SKL. Di mana ijazah ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk masing-masing jenjang, yaitu dari mulai tingkat SD sederajat, SMP sederajat maupun SMA sederajat. Di mana ijazah ini nanti bisa teman-teman peroleh ketika selesai melaksanakan pendidikan, yang dalam hal ini kalau SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA itu 3 tahun. Untuk ijazah sendiri teman-teman semuanya itu ada bagian depan dan ada bagian belakang, di mana bagian depan ini memberikan informasi mengenai pemilik ijazah berikut yang menandatangani ijazah, serta ada barcode atau nomor ijazahnya. Lalu ketika teman-teman sudah memiliki ijazah, apakah perlu SKL itu teman-teman gunakan atau teman-teman minta di sekolah? Dan sekalipun misal SKL-nya hilang, apakah harus meminta SKL yang baru apabila sudah memiliki ijazah? Oke teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, ijazah ini merupakan dokumen resmi sebagai bukti bahwasanya teman-teman sudah menyelesaikan sebuah pendidikan, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Sekarang kita geser ke SKL. SKL di sini saya contohkan ini misalnya dari jenjang SMP sederajat, yaitu contohnya MI, bahwasanya surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah ya Bapak Ibu. Ini kopnya kop sekolah ya. Kop sekolah ini berarti sekolah mengeluarkan surat keterangan lulus yang nomornya ialah yang menerbitkan sekolah. Yang bertanda tangan di bawah ini kepala madrasah ibtidaiyah atau kepala sekolah SMP, SMA maupun SD, menerangkan bahwa nama siswa, tempat dan tanggal lahir siswa, nama orang tua wali, nomor induk siswa madrasah, nomor induk siswa nasional, nomor peserta ujian madrasah, nomor induk kependudukan, dan NPSN sekolah. Dinyatakan lulus dari satuan pendidikan berdasarkan kriteria kelulusan madrasah ibtidaiyah tahun pelajaran 2021-2022 dengan rata-rata rapot dan nilai ujian madrasah sebagai berikut. Surat keterangan ini berlaku sementara sampai dengan diterbitkannya ijazah tahun pelajaran 2021-2022 untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan. Jadi teman-teman semuanya, SKL ini yang mengeluarkan ialah pihak sekolah dengan nomor, di mana nomor juga yang mengeluarkan ialah pihak sekolah. Jadi yang menandatangani juga sekolah ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, di SKL ini ada juga yang namanya daftar nilai. Daftar nilainya juga ada. Dari mulai mata pelajaran nilainya berapa sampai dengan rata nilai. Dan di sini perlu teman-teman lihat bahwasannya ada yang namanya tulisan atau keterangan bahwasanya ketika sudah diterbitkan ijazah maka SKL ini tidak berlaku. Ya, SKL ini tidak berlaku kembali. Artinya semisal tahun 2022 bulan Juni itu ijazah belum keluar. Ketika tahun 2022 bulan September ijazahnya sudah keluar. Dan SKL teman-teman sudah habis atau hilang. Apakah harus mengurus SKL kembali? Tidak ya teman-teman. Karena ijazah aslinya sudah dikeluarkan. Di sini sudah ada keterangan. Surat keterangan lulus ini berlaku sementara sampai dengan diterbitkannya ijazah. Jadi apabila ijazahnya sudah dikeluarkan, maka SKL-nya sudah tidak bisa lagi digunakan. Sebagai informasi saja, biasanya SKL ini
masa aktifnya 3 bulan, karena memang biasanya setelah kelulusan 3 bulan setelah kelulusan nanti ijazahnya akan keluar gitu ya teman-teman semuanya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya surat keterangan lulus ini yang mengeluarkan ialah sekolah, nomor suratnya juga sekolah, yang menandatangani sekolah. Tetapi SKL ini bisa digunakan apabila ijazah asli belum keluar. Artinya untuk menggantikan saja, menunggu saja sebelum ijazah dikeluarkan. Apabila ijazahnya sudah dikeluarkan, maka SKL tidak berlaku, tidak bisa digunakan. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya ijazah ini salah satu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerangkan bahwasanya teman-teman itu sudah menyelesaikan, ya, sudah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sini juga ada nomor ijazah, ya, ada barcode-nya. Yang mengeluarkan ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila dokumen ini sudah teman-teman miliki, maka yang saya tunjukkan tadi SKL-nya tidak perlu lagi ya. Tidak perlu lagi. Gitu ya teman-teman semuanya. Terus antara SKL dan ijazah itu duluan mana keluarnya? Nah, duluan mana? Jawabannya ya duluan SKL. Jadi biasanya seperti ini penjelasannya teman-teman. Ketika teman-teman sudah menyelesaikan di pendidikan di SD, SMP, SMA maupun kuliah, itu biasanya ijazah tidak langsung keluar. Yang teman-teman miliki hanya SKL atau surat keterangan lulus. Jadi SKL dulu diterbitkan dengan tujuan kenapa kok SKL diterbitkan? Supaya teman-teman itu bisa langsung mencari pekerjaan ya. Karena kalau menunggu selama 3 bulan dulu itu kan lama. Maka teman-teman bisa menggunakan SKL untuk melamar pekerjaan yang memang SKL ini bisa digunakan. Ya, kan ada atau biasanya perusahaan atau kampus yang membolehkan kita membawa SKL. Ketika nanti ijazahnya sudah keluar baru diganti dengan ijazah, itu ada juga. Maka dari itu dikeluarkan dulu yang namanya SKL. Ketika sudah digunakan, nantinya pada saatnya ijazah itu sudah keluar, maka SKL ini tidak bisa digunakan kembali ya. Sudah tidak berlaku. Itu ya teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin lulus tahun 2022, kalau belum memegang ijazah per September 2022, silahkan komunikasikan dengan pihak sekolah ya, karena memang di beberapa sekolah, di beberapa provinsi itu ijazahnya sudah dipegang oleh siswa masing-masing. Sudah bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, mendaftar kerja, atau mendaftar di perguruan tinggi. Ijazahnya sudah diterbitkan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Ketika SKL-nya hilang dan sudah ada ijazah asli, maka SKL tidak berguna kembali atau tidak berlaku. Ataupun kesimpulannya seperti ini, apabila ijazahnya sudah keluar, maka teman-teman tidak perlu mencari SKL yang baru apabila SKL-nya hilang. Jadi seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman ataupun penjelasan bagi teman-teman yang mungkin saat ini kebingungan, kehilangan SKL tetapi sudah memiliki ijazah. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini supaya semangat dalam membuat konten yang mungkin kontennya bisa teman-teman gunakan untuk menambah wawasan, mencari lowongan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Subscribe ya teman-teman, subscribe PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Dan jangan lupa komentar, share, dan like PD Official. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi, salam data. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.